Ya, jadi beberapa fenomena saya lihat akhir-akhir ini muncul secara nyata. Itu nampaknya kakinya Anies itu sudah diamputasi, ya. Mengapa diamputasi? Karena koalisi yang digembar-gemborkan sebagai koalisi perubahan yang seharusnya memantapkan diri untuk memastikan Anies adalah capres dari koalisi perubahan. Nyatanya sudah 5 bulan berjalan, koalisi ini tidak pernah terbentuk. Jangankan terbentuk, tim yang bekerja pun makin senyap. Itu fenomena pertama. Fenomena kedua, kemarin Partai Umat dalam suatu rapat resmi, selain mendukung Anies untuk capres 2024, tetapi mereka juga menyatakan mengusung politik identitas. Sementara kita tahu bahwa politik identitas saat ini menjadi musuh bersama dari warga negara Indonesia yang cinta kepada NKRI, ya, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, ya, ingin persatuan dan kesatuan ini harus dijaga. Jadi politik identitas merupakan salah satu ganjalan yang akan menghambat jalannya Anies Baswedan menuju 2024. Kemudian satu hal lagi, posisi kasus dugaan korupsi Formula E juga merupakan salah satu fenomena yang memperlihatkan bahwa posisi Anies Baswedan semakin terancam karena KPK didesak oleh Dewan Pengawas KPK agar dalam waktu dekat segera mengambil keputusan tegas menaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan atau sebaliknya, ya. Kata-kata sebaliknya itu artinya kalau tidak cukup bukti maka harus dinyatakan secara tegas supaya semua pihak tidak tersandera. Mengapa tersandera? Karena bicara tentang Anies capres, di situ menyangkut kepentingan warga negara Indonesia yang ingin memilih. Nah, kalau dia memilih kemudian capresnya masih tersandera oleh kasus-kasus korupsi, maka ini sangat tidak menguntungkan pembangunan demokrasi dalam rangka pemilu, pilpres, dan pemilu legislatif. Kenapa? Anies tersandera kasus, koalisi perubahan yang akan mengusung Anies juga akan tersandera karena nasib Anies dalam kasus ini belum pasti. Jadi dari 3 atau 4 fenomena ini, saya memastikan bahwa kaki Anies sudah diamputasi oleh 4 fenomena tadi. Nah, bertemunya Luhut Binsar Panjaitan dengan Surya Paloh, saya melihat bahwa ini juga salah satu gejala di mana Nasdem balik badan. Nasdem secara perlahan-lahan meninggalkan Anies dengan cara yang sangat cerdik, ya. Ketika Anies digembar-gemborkan sebagai capres dengan koalisi perubahan, tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan Nasdem secara perlahan-lahan meninggalkan Anies, dan itu salah satu indikatornya pertemuan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan, baik terjadi di luar negeri maupun terjadi di Jakarta. Anies sudah kehilangan harapan. Bahkan tidak hanya Anies, partai koalisi pun sudah mati suri. Aktivitas mereka yang awalnya gembar-gembor sekarang senyap. Itulah yang menambah keyakinan saya bahwa Anies sudah kehilangan kaki, partai koalisi kehilangan ikatan yang untuk memperkokoh mereka mengusung Anies, sekarang ini sudah boleh dikatakan buyar. Apalagi desas-desus 2 minggu yang lalu, partai koalisi perubahan di luar Nasdem, ada yang sudah merapat ke Golkar, ada yang sudah merapat ke koalisi pemerintah, sehingga ini sangat terbuka kemungkinan koalisi perubahan ini pun akan bubar dalam waktu dekat ini. Setidak-tidaknya ya pertengahan Maret paling lambat. Karena setelah Maret, partai-partai harus sudah mulai memperlihatkan kinerja untuk memastikan koalisinya, siapa capresnya, siapa cawapresnya. Jadi Maret ini merupakan hari penentu apakah Anies diusung oleh koalisi perubahan atau koalisi perubahan bubar dan Anies tamat. Saya yakin dari 4 fenomena tadi, saya punya keyakinan koalisi ini tidak akan berhasil
dan Anies pun tidak akan berhasil menuju ke 2024 sebagai capres. Ya, kalau itu terjadi berarti Pilpres 2024 hanya ada 2 pasangan calon dan diusung oleh 2 koalisi partai besar, ya, koalisi besar yang akan membawa 2 pasangan calon ini. Pasangan-pasangan yang akan berhadapan potensial itu adalah capres Ganjar Pranowo dan capres Prabowo. Kalau 2 pasangan ini yang muncul dan berhadapan-hadapan akan lebih stabil dari Pilpres tahun 2019. Karena politik identitas dipastikan akan tersingkir. Nah, dalam keadaan hanya antara Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo, posisi masih lebih kuat Ganjar. Karena dari survei ke survei, Ganjar selalu menempati posisi teratas, baik dicoba dalam konfigurasi 3 pasangan calon maupun dalam konfigurasi 2 pasangan calon. Kalau soal Ganjar, saya tidak harus PDI ya, karena banyak partai mengincar Ganjar. Jadi sekiranya PDIP tidak mencalonkan Ganjar pun, Ganjar Pranowo sebagai seorang warga negara, partai politik menurut undang-undang mencalonkan seseorang asal seseorang calon itu adalah warga negara Indonesia, bukan karena dia kader partai. Jadi syarat untuk dia menjadi capres adalah warga negara Indonesia. Pencapresan Ganjar Pranowo oleh partai-partai di luar PDIP adalah karena Ganjar adalah warga negara Indonesia yang di mata partai politik di luar PDIP memenuhi syarat untuk diajukan. Jadi lepas dari Ganjar ini kader PDIP atau bukan, tetapi Ganjar Pranowo adalah warga negara Indonesia, dia berhak untuk dicalonkan oleh partai politik di luar PDIP, bahkan partai politik di luar PDIP pun berhak mencalonkan Ganjar. Itu rumusan undang-undangnya. Tapi Anda yakin nggak PDIP akan mencalonkan Ganjar? Saya yakin PDIP akan mencalonkan. Karena kalau ingin... Indikasinya apa? Ya indikasinya sampai sekarang PDIP belum memunculkan nama lain, ya, atau dia beberapa waktu yang lalu nama Puan sempat dimunculkan, tetapi sudah 1 bulan terakhir ini Puan namanya redup. Jadi Anda yakin pasti Ganjar? Saya yakin pasti Ganjar, apalagi pada waktu Rakernas PDIP kemarin, seluruh halaman dan ruang Rakernas itu milik Ganjar. Ganjar dielu-elukan oleh seluruh kader PDIP yang hadir. Jadi Anda membaca tanda-tanda zaman, pasti Ganjar... Tanda-tanda zaman bahwa Ganjar akan menuju kursi Presiden Republik Indonesia 2024. Yakin? Saya yakin. Apalagi kekuatan kelompok minoritas, ya, yang kemarin waktu Pilpres Jokowi utuh dukungannya kepada Jokowi, maka utuh pula dukungan kelompok minoritas untuk 2024 kepada Ganjar Pranowo.